Saudara-saudari yang terkasih, di hari raya ini kita mendengarkan bacaan-bacaan yang mengajak kita menyadari akan kasih Allah yang begitu besar dan tak terbatas, sehingga menggerakkan hati untuk memuji Allah seperti diungkap dalam bacaan pertama. Dan kebesaran kasih Allah itu berpuncak pada pemberian tubuh dan darah Kristus sendiri, seperti diungkap dalam bacaan kedua. Sedangkan dalam bacaan Injil menceritakan tentang peristiwa penggandaan 5 roti dan 2 ikan. Ada intermezzo, pernah ada seorang romo muda atau romo yang baru ditahbiskan. Kalau bicara masih bersemangat, khotbahnya berapi-api, dan dia berkhotbah. Dan mereka pun memberi makan kepada 5 orang dengan 5.000 roti dan 2.000 ikan dengan semangat. Lalu kemudian setelah Ekaristi, ada seorang umat Gusri komplain kepada Romo, kalau seperti itu bukan mukjizat. Saya pun bisa kayak gitu. Akhirnya Romo berungkat, ada yang keliru nggak di sini? Ada ya? Wah, berarti umat mendengarkan ini ya. Lalu minggu depannya itu meskipun bacaannya beda, ning golek tombo isin, romonya itu terus mengkoreksi pada khotbahnya. Dan mereka pun memberi makan kepada 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Wah, selesai misa, ketemulah Romo dengan Gusri. Bagaimana? Apa kamu itu bisa kayak gitu membuat mukjizat? Jawabannya, saya bisa Romo. Luar biasa. Saya bisa, kan masih ada sisa dari minggu kemarin. Turah-turahkan ya, kan hanya 12 bakul. Intinya sebetulnya penggandaan roti dari 5 roti dan 2 ikan bisa memberi makan 5.000 orang. Yesus mengajari kita untuk berbagi. Saudara-saudari yang terkasih, seperti halnya di hari raya tubuh dan darah Kristus, kita juga mudah-mudahan harapannya adalah kita juga punya semangat berbagi itu dan diwujudkan berbagi itu dengan Ekaristi, dimulai dari Yesus Kristus sendiri yang mengajarkan kita memberi teladan lewat hidupnya. Dia memberikan tubuh dan darahnya untuk penebusan dosa manusia, untuk kita. Bahkan sampai sekarang penebusan itu terjadi. Maka dalam Ekaristi ada unsur di dalamnya, ada berkat atau rahmat pengampunan dosa, karena kita menerima tubuh dan darah Kristus. Jadi terutama bagi anak-anak yang mau komuni pertama, apakah hari ini mau komuni pertama? Kayaknya terpaksa ini ya, terpaksa. Nggak jadi ah. Mau komuni pertama? Sekali lagi yang keras. Mau komuni pertama? Ini mergotik. Ini pak soromon ini. Saudara-saudari yang terkasih, jika anak sudah pantas menerima komuni pertama, maka anak-anak perlu
menerima dengan hormat. Karena yang kalian terima bukan roti biasa, tetapi tubuh Kristus sendiri, dan kalian nanti akan menerima tubuh dan darah Kristus. Dan ini bukan hanya simbol, tetapi sungguh-sungguh tubuh Kristus sendiri yang hadir dalam Ekaristi. Maka setiap kali Ekaristi, Yesus Kristus hadir. Makna yang pertama, ketika kita menerima tubuh Kristus, maka kita dipersatukan dengan Kristus sendiri. Makna yang kedua adalah ketika kita menerima tubuh Kristus dalam sebuah komunitas besar di gereja Pringgolean ini, kita pun juga dipersatukan dengan umat yang lain. Ada persatuan antar umat. Menerima tubuh Kristus berarti siap untuk sehati seperasaan, sepemikiran, sehidup semati dengan Kristus. Kalau kita sehati seperasaan dengan Kristus, ada keinginan untuk berbagi, sehingga di antara umat semakin kita bersatu, semakin kita peduli. Karena apa? Karena kita punya semangat berbagi. Saudara-saudari yang terkasih, dalam komuni pertama ini kita bisa bercermin, berefleksi. Kadang-kadang kita itu sebagai orang tua gampang nyuruh anaknya untuk ikut pelajaran komuni pertama. Tapi orang tuanya kadang-kadang kurang memberi contoh. Misa saja orang tuanya masak bolong-bolong. Lebih parah lagi ketika orang tua yang bolong-bolong itu ke gereja dan pokoknya formalitas ke gereja, mungkin syukur-syukur ngajak anak-anaknya, tapi terlupa juga kadang kurang memantau perkembangan iman anak. Pokoknya misa cukup, kadang syukur isi komuni pertama cukup, tapi kadang-kadang krisma terlewatkan. Sampai besar baru anaknya sendiri sadar, aku wis nganti gede ning aku kok urung krisma. Saudara-saudari yang dikasih dan mengasihi Kristus, kalau anak itu sudah menerima komuni pertama, mereka pun akan diharapkan rajin ke gereja. Tetapi kalau ketika pamit ke gereja, misalnya tanpa orang tua, apakah orang tua itu juga yakin bahwa anak ke gereja pasti akan baik-baik saja, pasti rajin berdoa, pasti akan suci kudus-kudus? Nek gereja dadi anake Romo mesti suci. Apakah percaya? Bisa jadi ini pelarian. Bisa jadi ini pelarian. Siapa yang tidak percaya kalau anaknya itu misalnya, Pak, Bu, saya mau ke gereja. Wah, mesti seneng wani percaya. Apakah sungguh ke gereja? Sungguh-sungguh mungkin berdoa, mungkin juga aktif dalam gereja, latihan misdinar, atau mungkin aktif di PIA atau PIR dan lain sebagainya, belum tentu. Saya mengatakan pelarian karena di rumah itu kalau main game itu dimarahi orang tua, main game terus, kapan belajarnya? Maka paling enak main game di karena sudah punya pacar kecil-kecil, zaman sekarang kecil-kecil sudah punya pacar, dimarahi orang tua, kamu itu kecil-kecil pacaran, maka enak pacaran, aman pacaran di hati-hati. Ingat, orang tua adalah pendidik utama dan pertama. Guru di sekolah, romo, dewan paroki dan lain sebagainya itu hanya membantu. Kalau anak itu
sejak kecil tidak dididik dengan benar, maka gereja menjadi pelarian untuk disalahgunakan. Harus hati-hati. Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Kristus, semoga di hari raya tubuh dan darah Kristus, kita yang boleh menerima komuni sungguh dipersatukan dengan Kristus, sehati, seperasaan, sepemikiran, sehidup semati dengan Kristus, sehingga juga siap untuk membangun kerukunan dan peduli serta berbagi kepada sesama. Marilah kita hening sejenak untuk meresapkan warta sabda pagi hari ini. Bacaan dari kitab Kejadian. Melkisedek, Raja Salem, adalah seorang imam Allah yang maha tinggi. Ketika Abraham kembali dari kemenangannya atas beberapa raja, Melkisedek membawa roti dan anggur, lalu memberkati Abraham. Katanya, "Diberkatilah kiranya Abraham oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuh-musuhmu ke dalam tanganmu." Lalu Abraham memberikan kepada Melkisedek 1/10 dari semua jarahannya. Demikianlah sabda Tuhan.
Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara terkasih, apa yang telah kuteruskan kepadamu ini telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah mengucap syukur atasnya, Ia membagi-bagi roti itu seraya berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini untuk mengenangkan daku." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dalam darahku. Setiap kali kamu meminumnya, perbuatlah ini untuk mengenangkan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu mewartakan wafat Tuhan sampai Ia datang." Demikianlah sabda Tuhan. Sion puji penyelamat, Sang Pemimpin dan Gembala, dalam kidung pujian. Pujilah sekuat hati, karena Dia melampaui puji yang kau lambungkan. Hari ini yang tersaji, roti hidup yang dipuji, sumber hidup yang kekal. Itulah yang dihidangkan bagi para rasul Tuhan, tak perlu diragukan. Lihat roti malaikat, jadi boga peziarah. Sungguh itu roti putra, anjing jangan diberi. Inilah yang dilambangkan waktu Ishak dikurbankan, domba Paskah disajikan, dan mana dihujankan. Yesus roti yang sejati, Kau Gembala murah hati, selalu lindungilah kami dan tunjukkan pada kami bahagia yang kekal. Dikau Allah Maha Kuasa, bimbing kami insan fana, undang kami dalam pesta, dan jadikan kami warga
Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa Yesus berbicara kepada orang banyak tentang kerajaan Allah. Dan ia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Pada waktu hari mulai malam, datanglah ke-12 murid kepada Yesus dan berkata, "Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka pergi ke desa-desa dan kampung-kampung sekitar ini untuk mencari tempat penginapan dan makanan. Karena di sini kita berada di tempat yang terpencil." Tapi Yesus berkata kepada mereka, "Kamu harus memberi mereka makan." Mereka menjawab, "Yang ada pada kami tidak lebih dari 5 roti dan 2 ikan, kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak ini." Sebab di situ ada kira-kira 5.000 orang laki-laki. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok, kira-kira 50 orang setiap kelompok." Murid-murid melakukannya dan menyuruh semua orang banyak itu duduk. Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, lalu menengadah ke langit dan memberkati. Kemudian memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada para muridnya supaya dibagi-bagikan kepada orang banyak. Mereka semuanya makan sampai kenyang. Lalu dikumpulkan potongan-potongan roti yang lebih sebanyak 12 bakul. Demikianlah sabda Tuhan.